Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Awalia. Di sini saya akan memaparkan pengembangan media pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini saya melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis video pada materi rangkaian listrik arus searah. Baik, di sini ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri ada 4 poin ya. Untuk poin pertama, pendidikan sendiri itu merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok. Dalam suatu proses pembelajaran tersebut, kita membutuhkan sebuah media pembelajaran, di mana media pembelajaran digunakan sebagai perantara pemberian informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Pada saat ini, di masa pandemi seperti ini, pasti semua orang, baik siswa maupun guru, pasti melakukan sebuah adaptasi di mana dulunya pembelajaran dilakukan secara luring, nah sekarang itu dilakukan secara daring, seperti itu. Oleh karena itu kadang banyak siswa yang tidak fokus dan sering melakukan miskonsepsi, terutama pada materi rangkaian listrik arus searah. Oleh karena itu, di sini saya membuat dia pembelajaran berbasis video, di mana saya ingin meminimalisir miskonsepsi dari siswa tentang rangkaian listrik arus searah. Untuk tujuan dari media pembelajaran ini sendiri, itu yang pertama untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep rangkaian listrik arus searah atau biasa disebut dengan rangkaian DC. Yang kedua, untuk meminimalisir miskonsepsi siswa pada materi rangkaian listrik arus searah. Untuk kajian teorinya sendiri, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada rangkaian arus listrik dan yang kedua adalah media pembelajaran. Untuk rangkaian arus listrik sendiri, di sini ada 4 poin, di mana yang pertama itu adalah hukum Ohm, yang kedua hukum 1 Kirchhoff, yang ketiga rangkaian hambatan, dan yang keempat adalah hukum 2 Kirchhoff. Untuk media pembelajarannya sendiri, untuk yang pertama pengertian dari media pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Untuk media pembelajaran sendiri itu digunakan sebagai perantara pemberian informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk fungsi dari media pembelajaran sendiri, yang pertama adalah fungsi edukatif, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga ekonomis, yang keempat politis, dan yang terakhir adalah seni budaya. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, hasil dan implementasi pengembangan media pembelajaran. Untuk metode penelitiannya sendiri, di sini saya menggunakan metode penelitian research and development atau biasa disebut dengan penelitian dan pengembangan. Untuk hasilnya sendiri, media pembelajaran berbasis video ini itu terdapat 2 macam, yaitu yang pertama ada teori dan yang kedua itu ada praktikum virtual, di mana praktikum virtual ini supaya siswa itu lebih memahami konsep dari teori yang sudah disampaikan di awal. Yang selanjutnya adalah implementasi. Untuk saya sendiri mencari responden itu menggunakan 2 media. Yang pertama menggunakan media WhatsApp, yang kedua menggunakan media Twitter. Untuk WhatsApp-nya sendiri itu saya menyebarkan melalui PC atau personal chat dan melakukan share link juga di beberapa grup seperti itu, dengan ketentuan responden harus merupakan siswa atau mahasiswa aktif. Dan untuk yang di Twitter saya menyebarkan melalui manifest atau mention confess yang saya sebarkan di beberapa base seperti itu. Untuk kriterianya juga masih sama, yaitu merupakan mahasiswa aktif dan siswa aktif seperti itu. Selanjutnya adalah analisis data dan kesimpulan. Untuk bagian analisis data, yang pertama itu saya mendapatkan 22 responden dari 2 media tersebut, dan yang kedua mendapatkan 14 pertanyaan dengan range nilai 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan range 5 sangat setuju. Untuk pada hasil responden tersebut menghasilkan beberapa hasil data ya. Untuk poin yang pertama, sangat tidak setuju itu terdapat 1 suara, poin kedua 0 suara, poin ketiga 15 suara, poin keempat 101 suara, dan poin kelima 192 suara. Dan di situ juga terdapat beberapa saran dan masukan buat saya sendiri. Untuk kesimpulannya, dengan adanya hasil evaluasi dari responden dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis video ini
sudah layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran, akan tetapi masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki lagi untuk kedepannya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.